Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah memperingati kematian Yesus Kristus Jumat Agung 18 April 2025. Terambil dari kitab Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41 dan epistel dari Mazmur pasal 22 ayat 18 sampai 25. Diikat oleh topik atau tema Yesus menyerahkan nyawanya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Tos Mahosana. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41, Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di perayaan Jumat Agung memperingati penderitaan Yesus tanggal 18 April 2025 ini, kita mengenang kembali peristiwa jalan salib yang dihadapi oleh Yesus. Renungan jalan salib ini setiap perayaan Jumat Agung saya sampaikan sebagai saat dan kesempatan penting untuk merefleksikan penderitaan Yesus itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, rapat akbar yang diselenggarakan oleh Yahudi telah berhasil memutuskan atas dasar suara terbanyak atau suara torok bahwa Yesus harus dihukum mati, hutang nyawa lewat penyaliban di Bukit Golgota. Meski Pilatus, ketua mahkamah pengadilan tertinggi Yahudi, berusaha mencari berbagai jalan keluar atau cara dan skenario yang bisa melepaskan Yesus agar jangan sampai dihukum mati atau lewat penyaliban, tidak berhasil. Sampai ke proses pemeriksaan terakhir, Pilatus dan istrinya tidak menemukan apapun kesalahan Yesus yang bisa menjadi dasar pengenaan pasal penyaliban bagi Yesus. Supremasi hukum sebagai benteng terakhir untuk menentukan dan menjamin keadilan dan hak ajasi manusia jebol, runtuh, dan ambruk. Tidak berlaku pada Yesus. Hak ajasi manusia dikorbankan, hukum diinjak-injak demi kepentingan kelompok-kelompok yang anti Yesus.
Percis sekali seperti ungkapan bahasa Batak Toba. Suara torop sabungan ni hata, hata memujung hata lain. Artinya, suara mayoritaslah, suara terbanyaklah, itu yang disebut dengan suara torop, yang lebih kuat, lebih berwibawa, lebih berkuasa dari suara hukum. Latus sangat takut menegakkan keadilan, kebenaran. Sebab itu berpengaruh kepada jabatannya, karirnya, dan kedudukannya. Dia takut jika dia melawan arus lewat penegakan supremasi hukum terhadap Yesus. Dia akan diadukan kepada Kaisar Roma. Akibatnya, dia akan kehilangan kedudukan dan jabatan tingginya. Latus lebih mengasihi jabatannya daripada mempertahankan kebenaran buat Yesus. Makanya dia berani sekali mengorbankan orang benar, mengorbankan Yesus yang tidak bersalah, yang tidak terjangkau delik hukum, untuk dihukum mati. Asal kedudukannya selamat, aman, jabatannya berlanjut. Saudara, pelan-pelan Yesus memikul salibnya sendiri, berjalan menapaki jalan berbatuan, kadang berlobang sambil naik ke perbukitan hingga tiba di puncak Bukit Golgata. Terkadang Yesus juga terjatuh di jalanan, badannya letih lesu, dialiri keringat peluh tebal dan bercampur darah. Berkali-kali Yesus dibentak, dicambuk lagi, dipukuli para tentara Yahudi yang menggiringnya ke Golgata. Dan setelah tiba di atas bukit Golgata, di sana kedua tangan Yesus dipakukan pada salib. Demikian juga kedua kakinya dipadukan dan dipaku dua-dua. Seterusnya salib itu diberdirikan dan ditancapkan pada tanah. Juga mahkota duri, yakni paku-paku yang disusun sedemikian berbentuk mahkota, ditancapkan, dilengketkan, dipakukan di atas kepala si majujung daripada Yesus. Mengalirlah darah dari kepala Yesus. Pedih, sakit. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mulut, bibir kita tidak mampu melukiskan dengan kata-kata bagaimana pedihnya Yesus menahan semuanya. Bagaimana Yesus meronta-ronta saat semuanya itu terjadi sambil darahnya bercucuran. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus pasti juga menjerit menahan pedihnya. Selain bentuk penyiksaan fisik tersebut, kepada Yesus juga disampaikan kata-kata penghinaan, umpatan dengan kata-kata kasar. Sekali lagi, Bapak Ibu, sulit sekali menggambarkan penderitaan yang dialami Yesus di kayu salib ini. Sampai-sampai mulut bibir kita bungkem 1000 bahasa tidak mampu menuturkannya. Persis seperti pengakuan Bapak Uskup Innocentus di abad ke-12 yang mengatakan, karena aku tidak mampu menggambarkan penderitaan Yesus yang sebenarnya itu, lebih baiklah aku diamkan. Tumagoma hupasip, kata Uskup Innocentus. Nah, di perayaan Jumat Agung mengenang penderitaan Yesus 18 April 2025 ini, marilah kita mengenang dan merefleksikan penderitaan Yesus itu lewat nats khotbah kita untuk lebih memaknai arti dan makna penderitaan Yesus ini dalam hidup kita saat ini. Pengajaran dan renungan pertama, lewat mata rohani, lihatlah penderitaan Yesus, jauhkan segala perbuatan-perbuatan dosa. Saudara, dengan mata rohani kita, lihatlah kedua-dua tangan Yesus yang terpaku itu. Di sana terpakulah semua dosa-dosa seluruh umat, termasuk dosa-dosa kita. Apa yang pernah saya lakukan dengan atau lewat tangan yang tidak dikehendaki Tuhan, semua hanya itu sudah ikut terpaku di kayu salibnya Yesus. Itu mengajarkan saya, mengingatkan saya untuk tidak mau lagi mengulang-ulangi dosaku yang terjadi karena kedua tangan ini
Mungkin saja di antara pendengar khotbah ini ada yang pernah menggunakan tangannya memukul saudara, memukul istri, memukul orang tua bahkan. Oh, mari jangan ulangi lagi dosa-dosa yang seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin saja ada yang pernah juga pegang-pegang kartu judi, bahkan pegang-pegang istri orang. Ada yang pakai tangannya juga mencuri dan lain-lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan ulangi lagi dosa-dosa yang seperti itu. Lihatlah kedua kaki Yesus yang dipadukan kemudian dipakukan bersama-sama pada tiang salib itu. Dari sana juga mengalirlah darah pengampunan buat dosa-dosa manusia. Nah, ini memperingatkan dan menyadarkan kita. Mungkin saja ada dosa-dosa yang kita perbuat lewat kaki kita toh. Kakilah yang membawa orang menjalani lubang-lubang gelap dosa. Kakilah yang membawa orang pergi mengunjungi tempat-tempat dosa. Kakilah yang membawa orang mengicir tuingan anak kana sudi ngakana roa, gabi mangulah hojina, mengulau nak dosa mangalakup dan lain-lain. Hentikanlah semua praktik-praktik dosa yang didukung oleh kaki. Jangan lagi mengulang-ulangi perkunjungan yang membawa jatuh dalam dosa, melakukan praktik-praktik perzinahan. Lihatlah kepala atau sima jujung daripada Yesus. Nah, di sana lengket mahkota duri, suksang duri dalam bahasa Batak Toba. Inilah gambaran dosa-dosa yang berkenaan dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh kepala, oleh pikiran, oleh rasio, oleh akal budi kita yang jahat selama ini. Ini mengingatkan kita, hentikan semua dosa-dosa produk dari pikiran-pikiran jahat, otak-otak kotor, rancangan-rancangan jahat kepada orang lain. Hentikan itu, Bapak Ibu. Kita diingatkan oleh perayaan Jumat Agung ini. Nah, topik Jumat Agung 18 April 2025 ini menyerukan Yesus menyerahkan nyawanya tos mahosana untuk menyelesaikan semua dosa-dosa kita itu tadi. Oleh karena itu, sekali lagi, hentikan semua dosa-dosa itu. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran dan renungan kedua, jauhkan dan hindari semua ragam kegelapan hidup. Nah, di ayat 33, Markus menulis, pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Saudara, selama 3 jam, alam semesta ini menangis. Karena anak Tuhan itu, Yesus Kristus, dieksekusi oleh dunia ini sehingga Tuhan Allah marah terhadap dunia ini, terhadap bumi ini, dan tanda kemarahan Allah itu terjadilah kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Terjemahan bahasa Yunani menggunakan kata skotos, dan menurut Bible New International Version NIV diterjemahkan skotos itu darkness, yakni kegelapan. Kegelapan yang dimaksud secara literally adalah spiritual darkness, kegelapan rohani. Dengan demikian, Bapak Ibu, bahwa peristiwa Golgota di pukul 12 sampai pukul 3 itu menggambarkan dua hal. Pertama, yaitu bukan disebabkan oleh peristiwa alam biasa, bukan juga disebabkan oleh terjadinya gerhana matahari atau eklipse, tetapi sengaja itu dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan sangat-sangat marah kepada umatnya sendiri. Kedua, kegelapan itu betul-betul menunjukkan gelapnya kerohanian orang Yahudi saat itu. Mereka sangat tidak tahu lagi kebenaran Allah, sampai hati mereka menyalibkan Yesus Sang Putra Allah. Percuma mereka itu umat Allah yang dikuduskan oleh Tuhan. Ini mengingatkan kita di perayaan Jumat Agung saat ini, agar di dalam hati kita tidak terjadi skotos kegelapan. Baik kegelapan hidup jasmani, yakni hidup sehari-hari, kegelapan aktivitas, kegelapan ekonomi, dan lain-lain, maupun apalagi kegelapan hidup rohani.
Nah, di saat kita menghadapi ancaman kegelapan dalam hidup jasmani, kita harus kuat. Jangan terpengaruh menjadi skotos. Jangan hidupmu menjadi gelap. Meski berbagai-bagai pergumulan dan serangan menimpa hidup kita akibat sulitnya mendapatkan rejeki, keuntungan, sulit membutuhi nafkah, sulit membutuhi uang sekolah anak-anak mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Awas. Sekali lagi awas, jangan menjadi skotos. Jangan hidupmu itu menjadi gelap. Meski usaha dan bisnis atau tiga-tiga yang sedang kamu jalankan, kamu tekuni itu selalu saja terganjal. Jangan pernah menempuh berbagai-bagai praktik kegelapan dalam mengatasi masalah ekonomi seperti itu. Apalagi belakangan ini sering terjadi ancaman-ancaman, musibah atau malapetaka di berbagai-bagai tempat akibat banjir bandang, akibat longsor, akibat terjadinya kebakaran di berbagai-bagai tempat, dan juga ancaman sakit, penyakit, dan lain-lain. Oh, semua tantangan itu jangan membuat kegelapan rohani bagi kita. Jangan kita menjadi malas berdoa, malas marminggu, hati atau wajah kita kecut, mendongkol terus, dan berhenti berbuat baik padahal kita mampu melakukannya. Oh, jangan terjadi skotos, kegelapan dalam hidup kita. Hindari hal-hal seperti itu. Ingat, Yesus sendiri sudah menyerahkan nyawanya memperjuangkan kita semua. Sebagaimana topik Jumat Agung ini, itulah yang kita rayakan di Jumat Agung ini. Kita juga sudah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Artinya apa? Meski kematian Yesus membawa duka pada saat itu, tetapi kematian Yesus inilah yang membawa kemuliaan, sukacita, yang membawa hati dan wajah kita cerah, penuh damai sejahtera saat ini, saat sekarang, meski harus berhadapan dengan berbagai-bagai pergumulan. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Pengajaran dan renungan ketiga, jangan sodorkan hidupmu yang asam kepada Yesus. Saudara, pada ayat 34, Markus menulis bahwa di sekitar pukul 15 sore, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, beragam tafsiran orang memahami seruan Yesus itu. Ada yang berkata Yesus sedang memanggil-manggil Elia. Yang lain mengertikannya bahwa Yesus itu sedang haus, sedang butuh air minum. Sehingga ada yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Yesus diberi anggur asam, semacam bius itu, yang pada biasanya berguna untuk mengurangi rasa sakit. Tetapi Yesus tidak menerimanya. Hati pikiran Yesus sudah menyatu menerima semua penderitaan itu. Hatinya tegar, kokoh, kuat menjalani semua keadaan yang menyakitkan itu. Dan Yesus sangat-sangat menolak tawaran anggur asam berupa bius itu. Nah, apa yang dapat kita lihat dari sikap Yesus ini? Pertama, di saat kita merayakan Jumat Agung ini, kita belajar dari sikap Yesus bagaimana menghadapi semua krisis-krisis yang menerpa kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana? Mungkin saja ada saja orang yang mau mencari bius duniawi ketika dirinya diterpa berbagai-bagai rasa sakit, diterpa kemelut dan pergumulan. Ada saja orang yang lari mencari kuasa-kuasa duniawi. Mereka mengharapkan bisa kaya, bisa makmur, bisa dapat jodoh, bisa dapat banyak uang, bisa maju dalam usaha, dalam bisnis, dalam tiga-tiga dan lain-lain. Ada saja yang terpengaruh mencari bius penderitaan akibat sakit, penyakit kepada dukun-dukun, kepada paranormal, mencari jimat, penjaga-penjaga daging, penjaga rumah, kemana-mana saja, asal sembuh pikirnya. Oh Bapak Ibu, jangan tempuh hal-hal seperti itu, akan semakin membawa saudara rusak. Kedua, apa yang harus kita lakukan? Jangan sodorkan, jangan tawarkan anggur asam kehidupanmu kepada Yesus berupa perilaku burukmu.
berupa karaktermu, sifat atau moral mentalmu yang rusak. Bagi Yesus itu semua sangat asam, sangat pahit. Yesus benci melihat tawaran hidup seperti itu. Kebiasaanmu main-main kartu, main-main judi, main joker, main-main perempuan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk sangat-sangat dibenci oleh Yesus. Kebiasaanmu minuman keras, mabuk-mabuk, mengkonsumsi pil-pil ekstasi agar fight. Kebiasaanmu ngantuk-ngantuk saat mendengar khotbah di gereja di ibadah minggu. Kebiasaanmu mengata-ngatain orang atau teman-temanmu dan lain-lain. Semua itu asam, pahit, dan dibenci oleh Tuhan. Saudara, jangan sodorkan, jangan tampilkan, jangan perlihatkan, jangan tawarkan hidup yang seperti itu, hidup yang asam, hidup yang pahit kepada Tuhan dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Yesus sendiri sudah menyerahkan nyawanya, nungatos hosana, memperjuangkan dosa-dosa kita semuanya sebagaimana topik Jumat Agung ini. Makanya jangan lagi kita ulang-ulangi semua keberdosaan seperti itu. Itu semua asam dan pahit bagi Yesus, dan pasti kita akan dibenci oleh Tuhan. Pengajaran dan renungan keempat. Hingga detik-detik terakhir hidup kita, serahkanlah pada Yesus. Saudara, pada ayat 37 ditulis, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Nah, meski Injil Markus hanya menyebut Yesus berseru dengan suara nyaring, dari Injil Lukas pasal 23 ayat 46 kita temukan bahwa isi seruan Yesus itu adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sedangkan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 disebutkan bahwa seruan Yesus terakhir kali adalah sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, tetelestai, artinya sudah genap, sudah sempurna, sudah berakhir dengan baik, dengan pas, dengan berhasil. Itu artinya sudah selesai, tetelestai. Saudara, apa yang kita lihat dari seruan Yesus ini? Ini menunjukkan, pertama, begitu dekatnya hubungan Yesus dengan Bapanya di surga. Kedua, hingga detik yang terakhir sekalipun, Yesus tidak kehilangan kesadarannya. Ini menyadarkan kita sekarang bahwa, pertama, jangan pernah kita merasa jauh dari Tuhan. Apalagi, jangan izinkan hubunganmu dengan Allah itu terputus. Tetaplah jaga, tetaplah pelihara, hingga tiba kita di detik-detik terakhir nafas kita itu. Tetap pelihara hubungan dengan Yesus, tetap terjaga. Kedua, kata tetelestai, yakni ucapan terakhir yang keluar dari mulut bibir Yesus pada detik-detik terakhir hidupnya, itu berimplikasi, berbuahkan bahwa keselamatan kita sudah sempurna. Tidak ada yang membatalkan, yang memblokir, yang menunda proses keselamatan kita lagi. Nah, oleh karena itu, jangan pernah meragukan bahwa keselamatan kita masih dalam pertanyaan. Jangan anggap keselamatanmu itu batal atau yang perlu lagi disempurnakan. Jangan. Sudah sempurna, sudah lengkap, sudah tetelestai, Bapak Ibu. Baptisan yang kita terima itulah sebagai garansi, tanda, meterai bahwa kita mati bersama kematian Kristus dan kita bangkit, menang bersama-sama dengan kemenangan Kristus. Baca itu Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Saudara, tugas kita sekarang, jagalah keselamatanmu itu. Jangan rusak. Banyak yang mencoba merusaknya, merusak keselamatan kita itu. Iblis senantiasa berusaha mencoba membuat kita ragu-ragu terhadap keselamatan kita itu. Oleh karena itu, peliharalah dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Dan itu butuh perjuangan iman. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran dan renungan kelima, makna perayaan Jumat Agung bagi kita di saat ini. Saudara, bahasa Indonesia menyebutnya Jumat Agung, bahasa Inggris menyebutnya Good Friday, artinya Jumat yang baik atau Jumat yang mulia. Nah, di manakah keagungan, kemuliaan, kebaikan, kebesaran daripada kematian Yesus Kristus ini atau Jumat Agung ini bagi kita? Nah, kita temukan setidak-tidaknya ada 3 hal yang sangat-sangat mendasar dari peringatan Jumat Agung ini.
Pertama, di salib Yesus itulah terjadi peristiwa perubahan, perombakan sejarah kehidupan manusia. Nah, di salib itulah status, kedudukan, dan martabat manusia selama ini terhukum oleh dosa sejak Adam dan Hawa. Nah, sekarang menjadi orang merdeka, orang bebas kita ini. Di salib itu terjadi substitusi, penggantian. Apa artinya? Seharusnya kita manusialah yang harus tergantung di salib. Tetapi Yesus menggantikan saya, menggantikan kita. Nah, bukankah ini merupakan peristiwa agung mulia, Bapak Ibu? Nah, mari kita syukuri kematian Yesus ini. Karena kematian Yesus itu menjadi keselamatan bagi kita. Kedua, di salib itulah dipertaruhkan harga diri, martabat, dan keberadaan atau eksistensi Allah sebagai yang maha kuasa. Pergugurkan suatu dosa. Nah, di salib itu dipertaruhkan itu. Bayangin Bapak Ibu, karena dosa manusia, kedudukan Allah goncang. Iblis mengklaim dirinya lah yang lebih hebat dari Tuhan. Bahkan dirinya bisa mengalahkan Allah. Lewat kematian Yesus, Iblis memproklamasikan dirinya lah paling berkuasa di dunia ini. Bahkan ketika Yesus mati, tersalib, Iblis tertawa. Karena dia merasa dia mampu mengalahkan Tuhan Allah. Namun, ketika kebangkitan Yesus di hari yang ketiga terjadi, semua kebanggaan iblis tadi itu dijungkir balikan oleh Yesus dan iblis kalah. Ketiga, kematian Yesus di kayu salib merupakan kematian yang mematikan kematian. Bahasa Latinnya disebut des todes tot, mati mematikan mati. Saudara, inilah kemuliaan salib. Kematian Yesus itu menelan, membundut kematian manusia. Makanya kematian Yesus adalah the crucified triumph, salib sukacita. Artinya dari salib mengalir sukacita, mengalir kebahagiaan, mengalir kemenangan orang percaya. Nah, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tos mahosana, saat memperjuangkan dosa-dosa kita ini, sebagaimana topik Jumat Agung ini, maka kita mendapat berkat besar yang tidak ternilai harganya. Dari salib lalu mengalir keselamatan bagi kita semua orang percaya. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat merayakan Jumat Agung bagi kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah perayaan Jumat Agung 18 April 2025 dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41 ini, agar semakin banyak yang mau bersyukur karena Yesus menyerahkan nyawanya. Tos mahosana, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti perayaan Jumat Agung bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu di perayaan Jumat Agung memperingati kematian Yesus Kristus. Ini memberi kesadaran baru bagi kami bahwa hidup kami selama ini mungkin saja penuh dengan dosa dan Tuhan sudah membersihkannya. Engkau sudah mematikan kematian kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.